Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga begitu. Elektabilitas merosot tajam, Demokrat dan PKS beri sinyal Anies Baswedan akan dievaluasi. Kata siapa begitu ya? Mungkin dalam strategi politik hari ini bisa saja begitu seperti itu begitu kan, agar strategi politik di koalisi perubahan tidak ada yang tahu begitu ya. Inilah cara-cara politik yang baik begitu kan ya, memberikan narasi kepada seseorang agar Anies itu tidak dianggap di situ. Pada tahu-taunya strategi itu jangan sampai bocor bagaimana jadinya nanti begitu kan. Ini sangat menarik begitu. Kalau ada evaluasi ya terkait dengan merosotnya itu, apakah masih percaya terhadap lembaga survei? Kan begitu logikanya begitu. Kalau ingin membuat lembaga survei semakin naik, bayarlah mereka lembaga survei, itu sudah selesai begitu, menang begitu. Tapi kehendak masyarakat di situ yang bagaimana begitu kan? Kehendak masyarakat sudah tahu, sudah jelas bahwa sangat menginginkan Anies Baswedan di situ begitu. Tapi banyak kritikan pro dan kontra selama ini begitu ya. Tetapi saya rasa banyak spekulasi begitu bahwa Anies gagal tidak punya tiket, taruhan Alphard, intoleran, tidak becus dan sebagainya begitu. Banyak yang dituduhkan begitu ya. Tetapi bagi koalisi perubahan santai-santai aja ternyata begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen, nanti betul-betul terjadi. Demokrat PKS evaluasi dukungan terhadap Anies. Yang disalahkan Jokowi. Jokowi sudah jegal Anies. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Padahal kita tahu bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan saat ini ya tidak evaluasi lagi begitu kan. Menunjukkan bahwa detik-detik akhir akan menunjukkan bahwa ya Anies Baswedan bersama cawapresnya akan dideklarasi bersama begitu. Bagaimana tidak merosot tajam? Adu lari keliling Indonesia ngaku kalah. Narasinya terlalu mainstream. Kenapa enggak adu terbang? Pluto aja Pak. Narasi seperti itu biasa digunakan penjual obat keliling. Mau adu rekam jejak. Ini banyak sekali begitu ya. Bahkan para pengamat cebong buzzer yang di kubu Jokowi satu suara, Anies nggak boleh nyapres apapun caranya. Betul sekali begitu ya. Kenapa kok bisa panik seperti itu begitu? Mari tidak percaya, mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada ya. Makar Allah itu lebih canggih ya dari makar Jokowi dan kroni-kroninya. Kita lihat saja di masyarakat bagaimana masyarakat itu akan memilih Anies Baswedan begitu ya. Tetapi kita lihat saja perkembangan waktu ke waktu hari ini begitu ya. Karena memang banyak pendukung-pendukung Anies Baswedan, apalagi koalisi perubahan akan membentuk satu nama cawapresnya akan segera dideklarasikan begitu ya. Ini semakin luar biasa di situ begitu. Jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei begitu ya. Terima kasih sudah memikirkan Anies terus-menerus ya. Jangan berhenti ya sampai maut menghentikannya. Saya kira kenapa orang baik sekelas Anies Baswedan saja banyak orang yang tidak suka, padahal bangsa kita butuh sosok seorang Anies Baswedan begitu ya. Bahkan ini banyak sekali hahalah ngapain dukung calon gak ada kompetensi sebagai pemimpin sama sekali ya. Urus Jakarta aja nggak bener ya. Ini apalagi urus Sabang sampai Merauke. Inilah komentar-komentar para cebong di situ. Lantas bagaimana dengan Ganjar? Mengurus DKI, mengurus Jawa Tengah saja 2 periode kok seperti itu begitu, gagal luar biasa begitu kan. Tidak ada prestasi yang skala internasional begitu kan, dan bahkan seperti itu begitu ya. Ya, inilah para pemikir-pemikir mereka begitu ya. Ini taktik supaya lawan nggak tahu strategi KIP ya, KIPP. Kalau yang bicara ketum dan tim kecil baru deh percaya. Ini lagian judul beritanya Zoom to Consolation ya. Apakah ngaruh kepada survei? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena sebelum hari coblos saja orang masih bisa pindah seperti silent majority kepada Pak Anies Baswedan. Betul sekali begitu. Tinggal tunggu saja begitu. Bagaimana nanti di detik-detik akhir begitu ya. Kita saja lihat saja bagaimana keinginan masyarakat untuk menjadi seorang menginginkan Anies Baswedan menjadi seorang presiden begitu kan. Ini kan menarik sekali kalau kita berbicara tentang koalisi perubahan. Kenapa koalisi perubahan selalu diserang seperti itu begitu? Ya, saya rasa ini adalah kemenangan untuk Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, ini menarik begitu, dikutip dari Bang Kapos ya. Ini dari tribunnews.com ya, elektabilitas merosot tajam, Demokrat dan PKS beri sinyal Anies Baswedan akan dievaluasi. Dievaluasi dari mana begitu ya? Partai Demokrat memberikan sinyal kepada bakal calon presiden Anies Baswedan yang diusung oleh koalisi perubahan. Ya, diketahui koalisi perubahan beranggotakan Partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Bahkan diketahui koalisi perubahan ya, ini sejak dideklarasikan menjadi bakal calon presiden ya, elektabilitas Anies Baswedan terus merosot jauh dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar ya.
Nah, kita lihat saja apakah lembaga survei itu, apakah Anies menggunakan lembaga survei. Lembaga survei digunakan oleh siapa begitu, dikuasai siapa, yang bayar siapa, respondennya siapa begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi saya kira bahwa seperti lembaga survei, hati-hati begitu ya. Suatu saat nanti segala perbuatan itu pasti ada dampaknya begitu ya. Kita lihat saja begitu ya. Kalau memang menang Anies Baswedan, menang. Kalau kalah ya kalah begitu ya. Itu lembaga survei. Lembaga survei kan bisa saja dibuat-buat tergantung sponsornya. Apalagi ya respondennya tidak diketahui siapa mereka, yang bayar juga tidak tahu siapa mereka begitu. Tapi yang jelas ya afiliasinya sudah terbaca di situ. Hal inilah yang menjadi alasan Partai Demokrat berencana untuk mengevaluasi Anies Baswedan ya. Dilansir dari kompas.com ya, kabar Anies Baswedan akan dievaluasi disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu yaitu Andi Arief di situ. Katanya akan dievaluasi begitu. Kita lihat saja begitu nantinya begitu ya. Ia mensinyalir merosotnya elektabilitas Anies Baswedan ini dikarenakan hingga saat ini belum juga mengumumkan nama bakal calon wakil presiden yang mendampinginya. Ya sudah saya katakan sejak awal bahwa jangan terburu-buru terlebih dahulu begitu. Jadi kalau terburu-buru bagaimana nantinya seorang cawapres akan ketahuan bagaimana kelemahannya, titiknya untuk mendongkrak elektabilitas di situ di mana, suara yang kemudian diakomodir di sana di mana begitu ya. Jadi saya rasa jangan terburu-buru terlebih dahulu begitu. Tetapi hal-hal seperti ini kan orang melihat bahwa strategi yang dimainkan oleh koalisi perubahan, wah seperti itu begitu kan. Ia mensinyalir merosotnya elektabilitas Anies Baswedan ini dikarenakan hingga saat ini belum juga mengumumkan nama cawapresnya. Beberapa nama calon wakil presiden yang cocok mendampingi Anies Baswedan mulai dari bermunculan. Mengevaluasi mengusulkan pencapresan ya, pencepatan deklarasi, kata Andi Arief ya, dikonfirmasi. Usulan evaluasi imbuh dia akan disampaikan kepada koalisi perubahan dalam waktu dekat ya, sebab Demokrat menduga bahwa elektabilitas Anies yang kian menurun berdasarkan survei indikator politik Indonesia berkolerasi ya dengan tak kunjung diumumkan nama cawapres mantan gubernur DKI Jakarta itu. Artinya apa? Artinya jangan terburu-buru terlebih dahulu di situ begitu, jangan blunder seperti di 2019 begitu kan. Ketika Pak Prabowo mengumumkan Pak Sandi waktu itu ya dengan cepat begitu kan ya, Pak Jokowi akan menyimpulkan akan menggandeng Pak Mahfud pada waktu itu begitu. Ketika bergandengan dengan Sandi, karena saya rasa Pak Mahfud tidak kuat begitu di situ, akhirnya dipindahlah kepada Pak Ma'ruf Amin begitu. Akhirnya apa? Kewenangan kepada Pak Jokowi. Jangan sampai di situ begitu ya. Ya bisa saja kita tahu bahwa dalam politik kita harus pinter-pinter di situ begitu ya. Bahkan ya dia mengatakan ya sebab Demokrat menduga ini memang ada kecenderungan menurun survei indikator ya. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang mencuat, yaitu adalah Hovifah Indra Parawansa, terus kemudian Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, terus kemudian 3 nama itu diusulkan oleh pasangan parpol pengusung Anies Baswedan di koalisi perubahan ya, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Tapi bagi kami kan sebagai partai pengusung saya rasa kan sudah kuat di situ begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana kalau Anies Baswedan disandingkan kepada non partai begitu, itu sangat menambah kekuatan luar biasa seperti Bu Hovifah begitu ya. Sementara itu dalam evaluasi tersebut Andi menambahkan Demokrat akan mengusulkan agar Anies mengumumkan nama bakal capres paling lambat Juni. Wah, menurut dia deklarasi itu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain. Ya mungkin Andi Arief itu berpatokan kepada survei begitu ya. Kita lihat saja perkembangan ini. PKS setuju usulan Demokrat untuk mengevaluasi Anies Baswedan ini disambut baik oleh Partai Keadilan Sejahtera. PKS juga anggota koalisi perubahan sepakat agar nama bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan segera diumumkan. Usulan yang bagus tentu sangat kami apresiasi, kata Ketua DPP PKS Al-Muzammil Yusuf kepada wartawan. Muzammil berharap agar usulan tersebut terwujud dan nantinya akan dilakukan dialog dalam tim 8 koalisi perubahan untuk persatuan KPP. Bahkan diberitakan sebelumnya lembaga survei indikator politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan elektabilitas Ganjar ya.
Survei terbaru yang menunjukkan elektabilitas calon presiden Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyalip Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ya diusung oleh PDP. Sementara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kian merosot ya. Inilah yang kemudian kenapa lembaga-lembaga seperti itu begitu, dan hasilnya menunjukkan ya kalau bukan Pak Prabowo ya Anies Baswedan begitu ya. Tapi kita lihat saja di perkembangan waktu ke waktu begitu kan. Jangan terburu-buru PKS dengan Demokrat, jangan terburu-buru dulu begitu kan. Ya pada hakikatnya strategi politik harus dimainkan di situ begitu ya. Ya walaupun ada desakan-desakan seperti itu, kita lihat bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu begitu kan. Yang penting kan inginnya menang begitu, bukan hanya sekedar kompetisi dan sebagainya begitu ya. Tetapi kan yang diuntungkan itu adalah kemenangan di situ begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.